Guys, kalau minggu kemarin kita udah ngebahas Asus VivoBook S14 yang pakai prosesor Qualcomm guys. Kali ini di samping gue sudah ada Asus VivoBook S14 dengan tipe S3407C yang mana doski ini pakai Intel Core Ultra 5 Series 2. Nah, kira-kira semenarik apa laptop yang satu ini guys? Langsung aja kita review bro. Oke, seperti yang gue bilang tadi ya guys, kalau kita cek dari spesifikasi, laptop ini tuh pakai prosesor Intel Core Ultra 5 Series 2 dan dibangun dengan fabrikasi 3 nanometer, sama punya 14 core dan juga 14 thread, kemudian punya clock speed sampai 4,9 GHz. Nah, total cache-nya guys itu di angka 18 MB. Dan menurut Asus, itu tuh TDP-nya bisa di-set di angka 28 watt. Nah, prosesornya ini juga dilengkapi sama Intel AI Boost NPU sampai 13 TOPS. Sementara buat integrated GPU-nya guys, ini udah dibekalin sama Intel Graphics. Dan untuk RAM-nya sendiri itu udah di angka 16 GB DDR5 yang udah kencang banget intinya buat multitasking. Gak ketinggalan juga nih, SSD-nya juga lumayan luas di angka 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0. Sementara untuk baterainya sendiri guys, doski ini membawa baterai 70 Wh. Dan terakhir untuk OS-nya ini sudah menggunakan Windows 11 bro. Lanjut, kalau kita cek di bagian desainnya guys, laptop ini tuh punya ukuran yang termasuk ringkes dan juga ringan untuk ukuran laptop 14 inci. Bobotnya masih di angka 1,4 kg dengan ketebalan 1,59 cm aja. Ini masih aman banget lah ya buat lo yang sering kerja mobile gitu bro. Nah, soal durability-nya, Asus tuh ngasih standar MIL STD 810H ke laptop ini guys. Yang artinya dia tuh udah lolos uji ketahanan militer, kayak misalkan tahan getaran, kemudian suhu ekstrim, dan juga benturan ringan bro. So buat lo semua nih yang agak ceroboh gitu ya kadang-kadang, misalkan suka naruh laptop yang ngasal, atau kadang suka ketiduran sambil nonton YouTube di sofa, tenang aja guys, karena laptop ini cukup tahan banting dan bisa diandalkan banget untuk jangka waktu panjang bro. Sekarang kita masuk ke materialnya, yang mana laptop ini tuh pakai material polikarbonat untuk bodinya, dengan back cover layer tuh berbahannya tuh aluminium guys. Pas dipegang memang ini kerasa solid banget dan nggak ringkih memang. Finishingnya matte ya, udah gitu halus juga, berasa premium dan nggak gampang ninggalin bekas sidik jari nih. Nah, desain covernya juga clean banget ya guys, seperti yang kalian lihat. Cuman memang di sini ada logo Asus VivoBook yang kecil banget, yang bikin tampilannya tuh memang makin profesional dan nggak lebay gitu bro. Lanjut sekarang kita ke bagian portnya guys, yang mana kalau kita cek Asus tuh ngasih port yang cukup lengkap banget buat ukuran laptop tipis. Di bagian sebelah kiri ada dua port USB-C Thunderbolt 4 yang bisa dipakai buat charging juga. Kemudian ada display out dan juga transfer data. Nah, di sebelahnya lagi nih ada satu port HDMI 2.1 buat nyolok monitor eksternal ya. Kemudian ada satu port USB-A 3.2 Gen 1 sama satu port audio combo jack 3,5 mili. Lanjut ke sisi sebelah kanan, yang mana kalian juga masih dikasih satu port USB-A 3.2 Gen 1. Jadi totalnya ada dua port ya untuk USB-A-nya. Yang mana ini cukup banget ya buat kita kerja normal gitu, tanpa harus repot bawa USB hub. Tapi mungkin nih masukannya sih ya tolonglah adain slot micro SD card gitu ya, ataupun SD card. Jadi dari kamera tuh udah bisa langsung colok gitu tanpa harus card reader lagi. Next, sekarang kita ke area keyboardnya guys. Yang mana Asus tuh pakai ErgoSense keyboard yang menurut gue ini nyaman banget ya kalau kita buat ngetik gitu bro. Travel distance-nya di angka 1,4 mm, feels-nya tuh empuk dan gak noisy bro. Cocok banget lah buat lo yang suka ngetik lama-lama nih dan gak akan ganggu orang lain gitu di sekitar lo. Terus kalau kita lihat nih layoutnya juga rapih ya. Ada backlit putih dengan 3 tingkat kecerahan yang berguna banget nih kalau misalkan lo sering kerja di tempat yang gelap bro. Tapi buat lo yang memang kerjanya tuh banyak input angka, mungkin ini agak sedikit kurang ya karena nggak ada numpad-nya di sini. Tapi gue rasa wajar aja karena nih laptop tuh ukurannya 14 inci bro. Intinya sih untuk urusan presentasi, kemudian ngetik dokumen, email, ataupun script video, gue rasa nih keyboardnya tuh udah nyaman banget bro. Lanjut bergeser ke bawah ke bagian touchpadnya, yang mana di sini tuh ukurannya lumayan lega dan permukaannya tuh halus banget bro. Posisinya cukup ya, ada di tengah-tengah sini. Dan selain itu udah support juga yang namanya multi gesture. Ada scroll, pitch to zoom, swipe 3 jari, semua tuh lancar banget pas gue coba. Responnya juga cepet ya dan presisi, yang mana intinya menurut gue sih ya, buat kerja harian, touchpadnya ini tuh memang udah lebih dari cukup banget guys. Dan terakhir bagian atas layarnya ini sudah dibekali sama webcam Full HD 1080p dengan IR kamera yang udah support juga Windows Hello nih. Jadi lu tinggal lihat terus langsung login guys, simple dan aman banget. Plus Asus juga ngasih privacy shutter fisik ya, biar lebih tenang gitu kalau lagi nggak dipakai bro.
Ditambah lagi ada dual mic dengan AI noise cancelling, jadi pas meeting tuh di tengah keramaian pun suara lu bakal tetap jernih dan nggak ketutup noise sedikit pun bro. Jadi kalau kita tarik kesimpulan ya, menurut gue pribadi, ini memang laptop ini cocok banget buat lo semua yang butuh sebuah laptop tipis, ringan, tapi juga tangguh. So buat kalian mungkin yang kerjanya kantoran, kemudian content writer gitu ya, dan segala macam, gue rasa memang laptop ini masih pas banget lah untuk kalian takis gitu guys. Oke, dari bagian desain, sekarang kita bakal move untuk ngebahas masalah layarnya bro. Yang mana di bagian layar, brother, laptop ini tuh dibekalin sama panel yang kece banget. Do ini punya bentang layar seluas 14 inci, resolusinya 2K 1920 x 1200 dan udah punya aspek rasio di angka 16:10. Nah untuk panelnya ini tuh pakai IPS level ya, dengan color gamut yang udah 100% DCI-P3. Sementara buat brightness-nya ini nyampe di angka 300 nits, dan yang bikin makin lengkap, layarnya juga udah dapet yang namanya sertifikasi TUV Redline Low Blue Light. Pas gue pakai kerja seharian nih, buat buka banyak tab, kemudian edit thumbnail, nonton YouTube, mata gue tuh memang masih aman banget guys, nggak cepet capek dan juga perih gitu. Kemudian buat bezelnya di sini juga udah nano edge design ya, jadi kanan kirinya tuh tipis guys, dan screen to body rasionya ini memang lebih lega. Visual experience-nya juga makin impresif ya, dan laptop ini juga bisa dibuka sampai 180 derajat. Lumayan banget nih buat presentasi bareng teman-teman kalian satu meja gitu bro. Ya walaupun memang ya layarnya kali ini belum touchscreen, tapi buat gue nih nggak ada masalah sama sekali. Overall, layar Asus VivoBook S14 S3407C ini guys termasuk salah satu layar terbaik lah di kelasnya. Kecerahan, detail, ini udah aman banget buat dipakai kerja dalam jangka waktu yang panjang guys. Dari bagian layar, sekarang kita bakal lanjut untuk membahas masalah audionya. Yang mana Asus ngasih dua speaker guys yang ngarah ke bawah kali ini, yang emang jadi standar di banyak laptop tipis. Tapi tenang aja guys, speakernya ini udah support Dolby Atmos juga kok, dan bisa lo custom sesuai kebutuhan lewat aplikasi Dolby Access. Kalau kita dengerin bassnya juga cukup berasa ya untuk ukuran laptop tipis, dan suara vokalnya ini juga clear banget. Gue juga coba ngetes nih buat dengerin lagu-lagu akustik dan juga podcast, hasilnya tuh masih nyaman banget dan detailnya tuh masih dapet. Tapi ya karena memang arah speakernya ini ke bawah guys, kalau ditaruh di permukaan yang empuk, kayak misalkan kasur ataupun sofa, ini memang suaranya jadi agak ketahan bro. Tapi kalau dengerin pakai headphone, gue rasa memang pengalaman audionya ini bisa jauh lebih maksimal banget karena dukungan Dolby Atmos-nya ini juga aktif lewat output jack bro. Jadi buat lo nih yang sering ngedit video, kemudian meeting, ataupun sekedar santai nonton Netflix, sistem audionya ini gue rasa udah cukup banget bro. Oke, kalau kita lihat dari bagian layar dan juga audionya menurut gue udah mantep banget gitu guys. Tapi rasa-rasanya kurang maksimal banget gitu tanpa performa yang oke juga guys. Makanya sekarang kita akan gaskan untuk ngecek bagian performanya bro. Nah untuk bagian performanya, kalau kita cek secara spek di atas kertas, ini udah cukup menjanjikan banget. Tapi kira-kira gimana nih kalau kita tes secara realnya guys? Pertama-tama gue bakal tes pakai Cinebench R20 dan di sini tuh si Ultra 5-nya ini dapetin skor di angka 5607 poin guys untuk multicore-nya. Lanjut ke Cinebench R23 yang mana skornya di sini tuh makin solid menurut gue karena Doski ini bisa dapetin skor di angka 14.059 poin buat multicore-nya dan 1903 poin untuk single core-nya. Terakhir buat Cinebench 2024, laptop ini tuh bisa dapetin skor di angka 803 poin. Yang mana di sini hasilnya tuh menunjukkan kalau prosesor ini guys udah bisa banget diandelin buat multitasking harian. Entah itu buat lo yang buka banyak tab di Chrome sambil renderingan atau meeting gitu ya dan presentasi bareng AI Copilot. Next bergeser sedikit ke pengujian Geekbench 6 yang mana untuk CPU testnya guys dia ini bisa dapetin skor di angka 10.982 poin untuk multicore-nya dan 2.664 poin di single core-nya. Sementara buat GPU testnya guys, ini hasilnya dapetin skor di angka 26.401 poin. Kemudian kalau kita bahas soal Intel Graphics-nya guys, di sini tuh bukan sekedar iGPU biasa aja. Nah buat lo yang butuh performa grafis di atas rata-rata integrate, ini tuh udah cukup banget buat ngedit ringan, nonton konten 4K sampai tes render di 4K video juga aman bro. Kebetulan gue juga ngetes nih pakai Crystal Dismark ya buat ngukur kecepatan SSD-nya guys, dan hasilnya tuh mantep pisan. Read speed-nya itu kisaran 6376 MB per second dan write speed-nya itu di angka 5566 MB per second. Gue pun coba nih ngetes real usage-nya guys, seperti biasa untuk ngerender 4K, durasinya di sini tuh 3 menit pakai CapCut ya gue. Kemudian full transisi, ada beberapa efek blur dan color grading-nya nih ringan aja.
Untuk hasilnya guys, itu renderingnya bisa kelar dalam waktu sekitar 1 menit 36 detik doang. Not bad menurut gue ya, untuk ukuran laptop yang tipis dan juga ringan kayak gini bro. Dan buat lo nih yang pengen tahu kemampuan gamingnya, di sini gue udah nguji realnya guys. Untuk Valorant, ini settingan low dengan phishing off itu bisa dapetin di kisaran 170 sampai 180 fps. Terus pas gue main Shadow of the Tomb Raider, setting lowest 1920 x 1200, kemudian phishing off ini dapetin di kisaran 30 sampai 34 fps. So kesimpulannya guys, dengan Intel Core Ultra 5 plus Intel Graphics, menurut gue pribadi nih ya, performa Asus VivoBook S14 ini tuh lebih dari cukup buat kerja multitasking. Buat nugas juga aman, bahkan ngedit ringan dan juga casual gaming ini masih oke banget guys. Apalagi RAM-nya ini udah 16GB DDR5 bawaan dan bisa di-upgrade pula. Tapi kalau misalkan lu pengen lebih tinggi lagi nih ya performanya, mungkin lu bisa naikin nih ke varian yang Ultra 7. Tapi ya buat balance antara performa, daya tahan baterai, dan harga, untuk varian Ultra 5 ini memang udah termasuk yang solid banget menurut gua. Oke bro, dari masalah performa, sekarang kita masuk ke pembahasan baterainya. Yang mana laptop ini tuh dibekalin dengan baterai berkapasitas 70 Wh. Yang secara teori, ini termasuk gede banget buat ukuran laptop 14 inci yang tipis dan juga ringan kayak gini. Asus sendiri sih mengklaim ya, kalau laptop ini tuh bisa tembus sampai 20 jam pemakaian loh bro, dalam skenario tertentu nih. Kayak misalkan nonton video lokal dengan brightness yang rendah dan juga wifi-nya nih mati. Tapi di pemakaian gua yang lebih realistis buat ngetik skrip, kemudian browsing tab banyak sambil dengerin Spotify guys, dan sesekali nonton video YouTube dan juga film, konsumsi baterai laptop ini tuh sekitar 27% untuk 4 jam penggunaan bro. Dan yang gue suka nih ya, VivoBook ini tuh udah support USB-C fast charging lewat port Thunderbolt 4-nya guys. Dari kondisi low bat 10% sampai 30%, ini tuh bisa terisi dalam waktu kurang lebih cuma 18 sampai 20 menit aja. Lanjut sekarang kita masuk ke part harganya mungkin yang kalian tunggu-tunggu nih. Yang mana Asus VivoBook S14 S3407C varian Intel Core Ultra 5 ini guys, dibanderol dengan harga sekitar 13.799.000. Nah, dengan harga segitu, lo tuh bakal dapetin laptop yang ukurannya 14 inci, desainnya tipis, ringan, tapi dibekalin sama spek yang modern banget. Kayak misalkan udah pakai Intel Ultra 5 225H, Intel Graphics, RAM-nya 16GB DDR5, SSD-nya udah 1TB, dan pastinya guys, layarnya IPS 16:10. Plus, lo udah dapat 3 tahun garansi internasional loh, dan 1 tahun pertama Asus VIP warranty. So kalau gue rangkum ya, laptop ini memang cocok banget buat lo yang butuh perangkat kerja dan juga hiburan dalam satu paket. Layarnya tuh cakep banget memang, desainnya elegan, portnya lengkap, dan performanya tuh kenceng banget memang buat multitasking. Jadi kesimpulannya menurut gue dengan harga 13 jutaan ya, laptop ini merupakan laptop tipis terbaik dengan fitur lengkap guys, dan juga performa AI ready menurut gue. Dewa pamit guys, Assalamualaikum.